Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini kita akan belajar mengenai puasa. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa dalam bahasa Arab yaitu as-siyam atau as-shaum dari kata dasar shoma yang artinya menahan diri. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, melakukan hubungan kelamin, dan dari segala hal yang dapat membatalkan puasa sejak dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah. Hikmah puasa yang pertama, sarana pendidikan rohani. Karena ketika kita berpuasa, kita mendidik rohani kita untuk menjadi lebih baik, di mana kita menahan sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Artinya kita melatih diri kita untuk selalu berbuat baik. Kemudian mendidik jiwa agar dapat menguasai diri, mendidik nafsu agar senantiasa memegang amanat dengan baik, mengubah sebuah kebiasaan dan kebiasaan baik, merasakan kesusahan orang lain. Karena ketika kita berpuasa, kita ikut merasakan bagaimana sih perasaan orang yang tidak mempunyai nikmat untuk bisa makan. Maka dari itu kita bisa lebih menghargai makanan. Mengembangkan sikap saling menolong, menumbuhkan rasa kasih sayang, meningkatkan kesehatan, karena dengan berpuasa kita memberikan istirahat sejenak kepada sistem pencernaan kita, mempererat persaudaraan, memberikan istirahat bagi pencernaan dari segala aktivitas, dan sebagai rasa syukur atas nikmat Allah. Keutamaan puasa. Yang pertama, mendapatkan ganjaran atau pahala yang istimewa karena puasa ini termasuk ke dalam rukun Islam. Kemudian merupakan benteng dari perbuatan buruk karena ketika kita berpuasa kita benar-benar menahan diri kita dari segala hal yang membatalkan puasa kita. Kemudian memberi syafaat pada hari kiamat, dan yang keempat merupakan amalan yang mempermudah seseorang masuk surga. Lalu jenis-jenis puasa. Jenis-jenis puasa ini ada dua. Yang pertama puasa wajib dan yang kedua puasa sunnah. Puasa wajib ada 3 macam, puasa Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar. Lalu kita masuk ke puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib dengan dasar Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Rukun puasa, yang pertama berniat, yang kedua menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Lalu puasa hukumnya wajib bagi orang Islam, berakal dan balik, sehat dan menetap, dan yang keempat suci dari haid dan nifas bagi wanita. Hari-hari yang dilarang berpuasa, yang pertama hari raya Idul Fitri dan kedua hari raya Idul Adha. Karena pada saat ini kita benar-benar merayakan hari raya, maka kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Kemudian hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Lalu hari Jumat khusus di mana kita mengkhususkan puasa di hari Jumat itu tidak boleh karena hari Jumat merupakan hari raya umat Islam di tiap minggunya. Lalu ia berpuasa hanya pada hari Sabtu.
Yang diperbolehkan adalah berpuasa yang dibarengi, artinya Jumat, kemudian Sabtu dia berpuasa. Hari yang diragukan dan puasa sepanjang masa. Larangan berpuasa bagi wanita jika suaminya di rumah tanpa izinnya kecuali puasa Ramadan. Artinya ketika seorang wanita yang sudah menikah, ketika ia mau berpuasa sunnah, ia harus meminta izin kepada suaminya. Puasa sunnah. Yang pertama 6 hari pada bulan Syawal. Yang pertama 6 hari pada bulan Syawal, di mana barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan lalu diiringinya dengan 6 hari bulan Syawal, maka seolah-olah ia telah berpuasa sepanjang masa. Yang kedua, puasa Arafah. Ketika kita melaksanakan puasa Arafah, kita akan menghapuskan dosa selama 2 tahun, di mana tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. 3. Puasa hari Asyura, atau yang akan kita laksanakan pada bulan ini pada tanggal 10 Muharram. Lalu puasa Senin dan Kamis 3 hari setiap pertengahan bulan, yaitu 13, 14, 15 tahun Hijriyah yang dikenal dengan puasa Ayyamul Bid. Lalu puasa selang-seling atau puasa Daud, misalnya Senin dia puasa, Rabu, Jumat, dan di mana itu tidak boleh menghususkan hanya pada hari Jumat saja. Adab berpuasa, yaitu makan sahur, takjil, menyegerakan berbuka, berdoa ketika berbuka, menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan puasa, menggosok gigi, murah hati dan mempelajari Al-Quran, giat beribadah pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja. Ketika kita berpuasa, kita kan menahan diri dari makan dan minum. Berarti ketika kita makan dan minum dengan sengaja, itu membatalkan puasa kita. Yang kedua, muntah dengan sengaja, haid dan nifas, mengeluarkan sperma, meniatkan berbuka. Artinya ketika kita berpuasa, kita jangan meniatkan untuk berbuka karena itu sudah membatalkan puasa kita. Lalu tugas kalian adalah tuliskan dalil tentang puasa Ramadan, dan yang kedua tuliskan niat puasa dan doa berbuka puasa Ramadan. Sekian materi hari ini dan tugasnya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.